Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas A01 yang beranggotakan saya, Nuria Najwa. Saya Muhammad Ridwan. Saya Muhammad Waldi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ananda Setiawan selaku dosen pengempu dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu tugas membuat BMC atau Business Model Canvas dari produk yang telah kami pilih, yaitu roti pisang. Berikut hasil diskusi kami mengenai Business Model Canvas. Pay partner meliputi sebagai berikut, yakni yang pertama pemasok bahan. Pemasok bahan yakni strategi pengambilan bahan baku seperti di pasar Buntung Banjarbaru. Selanjutnya kemitraan yang dilakukan yakni peminjaman tempat dan penyewaan tempat di rumah pada rumah beri. C. Proses pemasaran yang kami lakukan dan kami survei sebelumnya. Beliau melakukan proses pemasaran melalui media sosial, status WhatsApp, Instagram, dan konten TikTok. Selanjutnya, key activities. Pertama, produksi. Aktivitas yang terkait dengan pembuatan produk fisik atau layanan ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan desain dan pengembangan produk. Contohnya merancang produk atau layanan agar sesuai dengan kebutuhan pasar, agar bahan yang dipasarkan tidak ketinggalan zaman dan menurut teknologi seperti zaman sekarang. Selanjutnya pemasaran dan penjualan. Pemasaran harus lebih luas dan modern agar menarik minat pembeli sehingga penjualan dapat meningkat. Selanjutnya key resources, yakni sumber daya dalam kutip alat dan bahan. Pertama, peralatan dan infrastruktur dalam kutip. Infrastruktur ini terdiri dari mesin, fasilitas produksi yang digunakan untuk menjalankan operasi bisnis seperti kompor, gas, wajan, meja, wadah khusus untuk membuat roti pisang, dan aset fisik seperti properti atau tanah yang dimiliki seperti sewa tanah atau membagi aset terhadap orang yang menyediakan tempat. Selanjutnya sumber daya manusia atau human resource yang berisi dari karyawan atau tenaga kerja. Karyawan harus memiliki keterampilan dan keahlian penting agar bahan yang dihasilkan seperti roti pisang rasanya pas dan tidak terlalu berlebihan rasanya. Dan selanjutnya karyawan atau tenaga bantu perlu mempunyai keahlian atau kompetensi khusus yang bertujuan agar dapat menghasilkan daya jual yang tinggi dan dapat bersaing dengan para pedagang yang lain. Selanjutnya, value proposition atau nilai jual dari barang atau jasa yang akan kami buat, yaitu yang pertama, kami akan membuat produk roti pisang kami dengan berbagai macam topping di atasnya seperti keju, meses coklat, sprinkle, dan lain-lain. Selanjutnya, value proposition kami adalah memberikan kemasan yang menarik pada produk kami yang harapannya dapat menarik konsumen untuk membeli produk kami. Selanjutnya adalah produk kami dapat mengenyangkan konsumen karena kami tidak akan pelit dalam memberikan pisang di produk roti pisang kami. Selanjutnya untuk bagian customer relationship atau hubungan dengan pembeli, kami akan mengadakan diskon atau promo sesekali. Selanjutnya kami juga akan mensponsori suatu kegiatan organisasi. Selanjutnya kami akan mengupdate menu dan mengoptimalkan kualitas produk kami. Dan terakhir kami akan memberikan bonus jika konsumen membeli banyak atau selalu melakukan repeat order. Selanjutnya channels, yaitu sarana untuk kami menjual atau memasarkan produk kami. Yang pertama, kami akan menjual produk kami secara langsung atau menggunakan sistem PO. Yang kedua, kami akan memasarkan produk kami melalui online seperti melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Selanjutnya, kami akan menaruh produk roti pisang kami di warung-warung kue tradisional, kantin, atau koperasi kampus. Poin berikutnya yaitu ada poin customer segment atau target customer kami. Yang pertama yaitu tentunya ada
untuk para pecinta pisang, kemudian ada catering untuk kue basah, dan kemudian ada untuk semua kalangan seperti anak-anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya poin cost struktur atau biaya apa saja yang akan kami keluarkan pada saat penjualan nanti. Yang pertama itu ada untuk pembelian pisang dengan kualitas terbaik yang tentunya akan cukup mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kemudian ada untuk biaya bahan baku dan bahan pendukung lainnya. Kemudian ada biaya ongkir atau biaya pengantaran, karena kebetulan untuk penjualan kami ini kami melakukannya secara online. Kemudian ada untuk biaya kemasan yang akan digunakan sebagai logo khas dari produk yang akan kami jual. Kemudian ada poin berikutnya yaitu revenue stream atau apa saja yang akan kami lakukan agar penjualan kami ini untung. Yaitu yang pertama ada penjualan kue roti pisang ini dengan beragam aneka topping yang akan kami buat seperti topping coklat dan keju. Kemudian penjualan dengan jasa pengantaran atau online sehingga cukup memudahkan customer kami untuk memesannya. Berikutnya ada pesanan dimasak saat hendak pengantaran agar produk kami nanti saat sudah sampai di konsumen masih hangat sehingga masih enak untuk dirasakan. Kemudian kami akan memberikan label kemasan atau logo khas dari produk kami sehingga produk yang akan kami jual ini memiliki ciri khas sehingga memudahkan untuk dikenali oleh beberapa konsumen. Sekian presentasi kami dari kelompok 10. Semoga dapat dipahami dengan seksama. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.